Saya sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik. Dan di saat-saat ini, lewat peristiwa-peristiwa yang kita lewati, saya ingat tahun 99. Ya, tahun 89. Waktu itu saya masih ikut sekolah Alkitab di gereja Bethel di Ain. Pada saat itu pecahnya perang Teluk. Ya, Saddam Hussein dikejar oleh Amerika untuk pertama kalinya. Jadi bom sampai hancur-hancuran. Lalu seorang pendeta dia bilang begini, jadi sekarang di saatnya karena Saddam Hussein ini Irak itu dia pas di tempat hilangnya Taman Eden. Karena di situ ada mengalir Sungai Tigris dan Efrat, Pison dan lain sebagainya ada di situ. Jadi mungkin ini saatnya sudah akan terjadi perang Harmagedon. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap berjaga-jaga. Kapan perang itu terjadi? Begitu Amerika mulai kirim pesawat-pesawat tempurnya untuk membombardirkan itu Irak, semua negara-negara di dunia mulai takut. Ini mungkin terjadi pecah perang dunia ketiga. Orang mulai takut. Terus mulai terjadi, kita mulai lihat dari situ lewati tidak pernah terjadi perang dunia ketiga. Melewati sampai sekarang, tahun 70-an, itu pernah terjadi kelaparan yang besar di Ethiopia. Saya pernah lihat salah satu fotografer dia melihat seorang bocah kecil yang umur sekitar ada 10 tahun. Dia sudah tidak bisa makan sampai sekarang. Di belakangnya berdiri seekor burung nasar. Pada tulis di belakang seekor burung nasar yang siap untuk memakan bangkainya ketika anak ini dihembuskan napas. Sangat mengerikan. Sekarang beberapa bulan tahun kemarin kita lewati, ada banyak peristiwa seperti flu burung dan lain sebagainya, tsunami. Ya, seperti ada terjadi di Jayapura, ada banjir bandang ya. Banjir bandang terjadi, banyak gemericot, banyak orang mati. Sekarang orang takut dengan virus corona, bukan flu corona tapi virus corona. Orang takut. Jadi saya berpikir dari kemarin, saya pikir begini, lebih baik kita beribadah, lebih baik biar kita semua yang masuk dalam gereja untuk beribadah, biar kena flu corona mati lebih baik lagi. Gitu? Orang berdosa mati di sana, mereka takut, ya mereka punya kematiannya Tuhan tidak perhitungkan. Apakah mereka diselamatkan atau tidak? Tapi kalau dalam perkumpulan begini, kalau kita mau mati, biar mati sekali sudah. Biar kita kena flu virus corona kan. Kalau mau mati sudah. Karena corona itu biasanya kalau bahasa Sulawesi bilang corona itu biasanya ada satu kumbang yang tinggal di pohon sagu. Ya, jadi kalau orang makan itu biasanya makan hitam-hitam. Jadi kenapa kita tuh bisa makan corona saja? Kita makan dia, ya. Ya sudah itu. Jadi kita tidak perlu takut karena di akhir zaman ini Alkitab sudah pernah ceritakan peristiwa-peristiwa seperti itu. Di dalam Daniel pasal 12 itu dikatakan seperti itu. Ayatnya ke-9 dan 11 kan dibilang begitu. Bahwa nanti ada akhir zaman itu, kitab itu akan dibukakan. Jadi Daniel dia akan menikmati, dia akan beristirahat. Tapi nanti akhir zaman, materai itu akan dibukakan. Terus di ayat yang ke-11 dalam Daniel pasal 12 itu dia bilang begitu. Dia bilang begini, semua ibadah itu akan dilarang. Ya, akan dilarang. Ya, ibadah sehari-harian itu korban bakaran sehari-hari akan dilarang. Padahal akan tiba waktunya. Dan orang tidak akan lagi menyembah Allah. Apabila antikris, apabila roh itu yang dikatakan dengan roh roh penguasa bumi ini dia berada di pada saat dia berdirikan tahtanya di Yerusalem. Sekarang belum peristiwa itu belum terjadi tentang kapan Yerusalem itu bait Allah itu dibangun, kapan peristiwa itu akan terjadi. Tapi kita sebagai gereja Tuhan berjaga-jaga. Kalau hari ini
PGI melarang kita untuk kita tidak boleh beribadah. Ya. Ini sudah menunjukkan ke sana karena semua itu akan diatur oleh sistem. Akan diatur oleh sistem. Tapi kita sebagai gereja Tuhan selalu berjaga-jaga. Amin. Amin. Maka Tuhan Yesus bilang begini, berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu di saat mana Tuhanmu akan datang. Malaikat tidak tahu. Ya. Anak manusia tidak tahu, yang hanya tahu Bapa sendiri. Sebab itu kita berjaga-jaga. Hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Ya. Di dalam Tesalonika pasal 5 juga dikatakan, Rasul Paulus dibilang sama jemaat Tesalonika bahwa hari Tuhan itu akan seperti perempuan yang sudah mengandung 9 bulan. Tapi dia tidak tahu kapan dia melahirkan anak itu. Nanti dia tiba-tiba saja dia rasakan sakit. Waduh, Bapak cari mobil dulu, kita ke rumah sakit, saya mau melahirkan. Seperti itu yang akan terjadi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita selalu berjaga-jaga. Amin. Kita tidak tahu. Dan materi-materi ini sudah dibukakan seperti ada kesaksian dari Saudara Santos tadi. Jadi kita harus berjaga-jaga, sebab Tuhan sedikit lagi akan datang. Seperti Bapak Gembala dia bilang bahwa, ketua BPD semua orang takut BGI memberitakan bahwa gereja-gereja di sementara ini. Saya pikir-pikir, wah dia sudah tuh pergi satu kali, kita rame-rame mati bagi Tuhan sudah. Biar kita beribadah, biar mati dalam gereja tidak apa-apa. Walaupun kita kena apa ini? Corona kah? Kita mati sama-sama sudah. Kita tidak perlu takut. Firman Tuhan bilang begitu. Jadi puji bagi nama Tuhan. Jadi kita akan berkolak dari itu. Kita akan baca firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang saya sudah siapkan untuk kita pada saat pagi hari ini, yaitu di dalam 2 Samuel pasal yang kedua ayat 3 bagian B-nya saja kita baca. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga. Dia punya judul bilang bahwa puji-pujian Hana. Kita akan baca itu semua. Kita mendapatkan firman Tuhan katakan amin. Kita bagi kita semua, kita baca bagian B-nya saja. 1 Samuel 2 ayat 3 bagian B. Dengan kita baca bersama dalam hitungan pertama 1, 2, 3. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatannya dipuji. Haleluya. Saya serahkan dengan Tuhan Kristus. Dia adalah satu puji-pujian dari istri seorang yang bernama Elkana dan istrinya yang orang biasa katakan istri 02. Ya, zaman sekarang ada zaman sekarang orang biasa bilang begitu. Itu untuk orang-orang dunia. Tapi di sini dikatakan bahwa Samuel ini Hana ini adalah istri dari Elkana, istri kedua yang mandul. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan membuka kandungannya dan mendapatkan seorang anak yang bernama Samuel yang menjadi nabi dari bangsa Israel pada saat itu. Jadi satu puji-pujian yang dinaikkan oleh Hana ketika dia mendapatkan belas kasih daripada Tuhan. Oh, Tuhan membuka kandungannya. Dia katakan bahwa karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Allah itu Maha Tahu dalam seluruh kehidupan kita. Dia katakan dikatakan bahwa dan oleh Dia perbuatan-perbuatannya diuji. Kalau Allah Maha Tahu, perbuatan-perbuatannya diuji. Kalau mungkin seorang suami istri dalam rumah mungkin dia tidak akan tahu, suami tidak mungkin dia tahu istri punya kebutuhan apa dalam dirinya,
atau keperluan apa dalam dirinya. Ya. Begitupun juga seorang istri. Jadi tidak akan mengetahui isi hati daripada seorang suaminya. Tetapi Allah, firman Tuhan katakan bahwa Allah itu maha tahu. Tidak bisa diselidiki oleh pikiran manusia. Dalam kitab Ayub dikatakan di sana bahwa tidak pernah seorang yang dapat menasihati Allah. Ya. Allah tidak pernah dapat dinasihati oleh manusia. Kalau pada hari ini seperti yang tadi saya katakan bahwa dari awalnya saya katakan bahwa orang sedang takut karena corona. Corona itu adalah salah satu penyakit sampah. Saya tidak tahu bagaimana virus ini bisa berkembang dan bisa datang menyerang seluruh dunia. Dan kenapa wabah ini harus ada terjadi? Semuanya itu firman Tuhan katakan bahwa kita harus kembali kepada firman Tuhan. Mungkin sekarang ini mungkin banyak orang akan takut. Mereka bilang begini, aduh lebih baik kita untuk sepi beribadah sudah rame-rame karena di gereja itu dong bilang karena baku dekat-dekat jadi gampang sekali. Baku senggol apa ini? Tubuh saja kita sudah bisa diserang. Tapi saya percaya kita yang hadir pada pagi hari ini, kita tidak diserang oleh salah satu virus dari yang sedang orang takuti. Karena kehidupan kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Seorang hamba Tuhan ketika kemarin terjadi peristiwa ini, yaitu seorang hamba Tuhan pendeta Dedi Basir, dia bilang begini, orang takut corona, kenapa orang harus takut corona? Itu adalah kalau memang itu terjadi izin Tuhan, terjadi sudah. Karena itu adalah menjadikan kematian bareng, artinya kematian bersama-sama. Kalau peristiwa-peristiwa macam terjadi di Donggala, di Aceh sana, itu sudah terjadi. Orang mati bersama-sama, rame-rame orang mati. Jadi orang berpikir begini bahwa kematian itu datang hanya karena corona saja. Karena orang rasa takut, orang rasa stres begini tiba-tiba karena takutnya makin kencang. Hari ini masuk kamar mandi mungkin terpeleset, mungkin karena ada penyakit lain dalam tubuhnya terus tiba-tiba jatuh mati. Orang paling bilang, oh ini kena penyakit corona. Keluarganya akan dibawa ke pengungsian atau tempat di mana akan diperiksa. Mungkin dia mati karena mungkin gara-gara penyakit lain kah? Seperti itu. Orang mulai takut dan panik. Aduh. Bapak Rasul Paulus dia bilang begini dalam Filipi pasal 1 ayat 21 ini bilang begini. Pak, mati itu adalah kurban, itu hidup adalah Kristus. Kalau kita mati hari ini, Tuhan mau ambil kita punya nyawa, ambil sudah. Tuhan Yesus sendiri bilang, janganlah kamu takut kepada yang dapat membinasakan kamu, tubuhmu, tapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik tubuh, jiwa dan rohmu masuk ke dalam neraka. Takkan saja sekarang saja orang yang takut corona yang membunuh sebentar saja mati, tinggalkan kekayaan, tinggalkan popularitas, tinggalkan semua kepintarannya, takut dia sampai aduh, bagaimana nanti sampai kepintaran ini kalau saya mati? Bagaimana saya punya orang-orang yang ada di luar sana yang mensanjung saya setiap hari? Mereka mulai rasa takut mati. Tapi Tuhan Yesus bilang, celakalah orang yang seperti itu. Dia tidak akan mendapatkan nyawanya kembali karena dia sudah menyangkali apa yang dia harus terima daripada Tuhan. Janganlah kamu takut kepada yang dapat memisahkan baik tubuhmu, tapi takutlah kepada Dia yang tiga-tiganya dia akan membinasakan masuk dalam neraka, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita sama-sama masuk neraka. Itu yang firman Tuhan dikatakan. Sebab itu Allah itu Dia maha tahu. Kalau Allah tidak tahu itu punya kehidupan kita, tidak mungkin Dia membiarkan kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan itu. Tapi Tuhan akan pagari kita, Tuhan akan jaga kita. Kenapa tiap hari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai 6, lalu kita tidak percaya. Banyak orang mungkin sekarang ini mereka sedang naikkan status Mazmur 90
ayat 1 sampai yang ke-7 itu di Facebook lalu naikkan, maka mereka tidak pernah takut kepada Tuhan. Mereka jadikan itu sebagai jimat. Dewa, bukan seperti apa namanya? Mantap. Seperti jimat begitu. Alkitab itu ayat-ayat firman Tuhan mereka gunakan seperti jimat. Nanti saat terjadi peristiwa-peristiwa ini baru mereka mulai baca firman Tuhan, mereka katakan ya, takut kepada corona. Tapi selama sepanjang hidupnya dia tidak pernah takut. Dan sepanjang hidupnya dia tidak pernah mempasangkan statusnya bahwa dia takut kepada Tuhan. Tapi nanti waktu peristiwa-peristiwa datang seperti ini baru dia rasa takut. Itu yang Alkitab katakan bahwa kita harus belajar dan percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Ya. Sebab Allah itu Maha tahu, dikatakan di sini. Terus hal yang berikut dikatakan oleh Dia, perbuatan-perbuatan yang diuji. Perbuatan-perbuatan kita diuji oleh firman Tuhan. Apakah kita ini benar-benar hidup takut akan Tuhan atau tidak? Alkitab menceritakan banyak peristiwa. Peristiwa bagaimana Tuhan rela melindungi setiap umatnya. Contohnya, ketika Ben-Hadad mengepung kota Samaria, beberapa bulan kemudian bangsa Israel itu kelaparan. Sampai ada seorang ibu yang datang membawa anak dan mengeluh kepada raja. Raja, hari ini raja punya anak yang pertama-tama kita makan, besok saya punya. Lalu kita akan mati. Kelaparan besar terjadi. Mereka sedang bingung. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan datang selamatkan bangsa Israel lewat 4 orang kusta yang tinggal di luar daripada kota Samaria itu, saudara. Tapi kita yang sudah tahu, setiap kali seperti Bapak Gembala dia sampaikan bahwa orang sudah tahu, mereka sudah melakukan mujizat, orang sudah belajar firman Tuhan, tapi mereka tidak pernah percaya. Mereka takut kepada corona, akhirnya jemaat ditinggalkan begitu. Kalau seandainya kalau jemaat tidak ibadah dilangsungkan selama 3 bulan atau 4 bulan, apakah kemudian nanti jemaat itu akan kembali beribadah atau tidak? Mungkin dia akan trauma, dia akan tinggal di rumah. Besok di gereja nanti saya kena corona, jadi saya tidak mau pergi karena dilarangkan sudah. Apalagi gereja, apalagi hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar yang mempunyai detail muka belakang yang sudah ganteng besar-besar, baru masih takut corona lagi. Ya. Tapi saudara-saudara saya, kita orang-orang yang sederhana. Firman Tuhan bilang bahwa materai itu akan dibukakan sekarang ini. Siapa yang akan membukakan materai itu? Di dalam kitab Wahyu diceritakan bahwa yang akan membukakan materai itu adalah anak domba Allah. Suku ya dari Yehuda. Dia akan membuka itu. Singa dari Yehuda, dia akan membukakan itu. Materai yang di akhir zaman. Sebab tadinya dikatakan kepada Nabi Daniel, kau akan pergi dan beristirahat, dan semua kitab ini akan dimateraikan sampai pada kesudahan alam. Dan sesudah itu akan dibukakan. Materai-materai ini akan dibukakan. Segala bala sampar itu mulai muncul. Dan segala ketakutan itu akan datang kepada semua orang. Ketakutan itu akan menghantui setiap orang. Baik dia orang berpangkat. Sekarang yang takut bukan rakyat lagi. Sekarang presiden, bahkan negara-negara, raja-raja di dunia sedang rusuh, takut. Firman Tuhan, sungguh bangsa akan rusuh dan takut kepada kematian. Haleluya. Apakah jemaat Tuhan di sini takut? Jangan takut. Kalau takut ya takut terus datang lagi, sudah pulang sudah. Haleluya, kita sudah sukacita. Kita tidak rasa takut. Kalau tadi seperti saya bilang, kalau kita mau mati bareng-bareng di sini sudah sama-sama. Mati dalam sini. Kita sama-sama mati karena corona, tidak apa-apa. Upahmu besar di surga. Jangan kita pergi kumpul-kumpul dan ceritakan sesuatu yang tidak ada artinya, bahwa kita kena corona di sana kita mati, tidak ada faedahnya, mahkotanya tidak ada, dan ada
adalah siksaan yang kekal di neraka. Hari ini kita takut mati yang dapat memisahkan kita dari tubuh ini. Rasul Paulus bilang, baik hidup atau mati, kita semua adalah milik Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Kelaparan, peperangan, apapun yang dapat memisahkan kita, tidak ada. Tidak ada. Kasih Kristus itu lebih besar. Tadi pagi, tidak tahu saya mimpi atau bagaimana, tapi itu adalah satu hal yang saya lihat. Sementara saat tidur, terus saya bangun, saya menyembah Tuhan dalam keadaan tidur. Tapi dalam keadaan tidur saya lihat bahwa ada seekor domba. Domba itu disembeli, dibakar. Bukan dia dibakar dalam arti untuk namanya dibinasakan, tetapi dimurnikan begitu kehidupannya. Dan domba itu berdiri di tengah api. Tapi saya merasakan ada hadirat Allah. Lalu saya mulai sujud dan saya menyembah. Sampai menyembah, saya menangis. Saya tidak tahu saya menyembah. Ketika saya menyembah sampai selesai, saya bangun. Dan hati saya itu berpikir, kenapa ya? Saya menyembah betul-betul, gak tahu bagaimana. Terus saya duduk-duduk, saya sebentar saja pikir-pikir, apa yang terjadi dengan kehidupan saya? Apakah saya lihat saya punya kehidupan sendiri, atau saya lihat orang lain? Ya. Ketika domba itu sudah berdiri di tengah api, bukan api yang untuk menghanguskan, tapi api yang untuk memurnikan itu. Di tengah api seperti itu. Tiba-tiba hadirat Allah itu di tengah api, macam bukan di api, tapi macam cahaya menutupi seekor domba di tempat itu. Saya pikir-pikir, ini pernah waktu saya belum bertobat, saya pernah lihat peristiwa seperti ini. Tapi itu tentang korban Kristus di atas kayu salib. Saya lihat Tuhan Yesus sedang gantung di dalam. Waktu saya belum bertobat, itu juga pada hari Jumat Agung, waktu saya masih hidup dalam kekacauan, mau masih beribadah di gereja lama kita, gereja Harapan Alipura. Waktu saya bangun pagi-pagi tadi juga saya rasa begitu. Saya pikir, saya tanya sama istri saya, kira-kira Paskah sudah dekat kan? Oke, karena setiap kali saya lihat ini berarti itu bicara tentang kesengsaraan Yesus. Oh, Yesus itu sudah menderita untuk saudara dan saya. Dia sudah korbankan, dia punya kehidupan di atas kayu salib. Dia mati, dia tergantung di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Sebab itu kita tidak perlu takut lagi dengan penyakit ini. Orang tadi malam saya lihat begini, domba itu berbicara tentang pribadi daripada Yesus yang sedang dikorbankan untuk saudara dan saya. Darahnya tercurah, darahnya terpercik dalam tubuhnya kehidupan. Jadi apabila ada penyakit datang, kita akan terlindung. Tuhan tidak mungkin membiarkan bangsa ini, Indonesia ini dilanda dengan corona. Tuhan tidak akan membiarkan, karena di Indonesia ini bukan saja orang Muslim yang tinggal, bukan saja orang Hindu, tetapi ada orang-orang kudus yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu Maha Tahu. Allah itu Maha Tahu. Dikatakan bahwa dia akan, dan perbuatan-perbuatan itu teruji. Tidak ada orang yang dapat menasihati Allah kita. Waktu Ahab dan minta tanda kepada Elia untuk membuat 2 mezbah, yang satu untuk Baal, yang satu untuk Allah. Yang Allah punya itu, yang Baal punya itu, dia suruh orang pendeta-pendeta atau hamba-hamba nabi-nabi Baal itu datang mempersembahkan korban di situ untuk Allah mereka. Lalu Elia mulai mengejek kepada mereka, mungkin Allahmu itu sedang tidurkah, atau ke pasar sedang berpergiankah? Coba lagi, sekali lagi kamu panggil namanya. Apakah dia sedang tidurkah atau sedang sibuk dengan pekerjaannya? Lakukan lagi.
Tapi begitu hari sudah senja di sore hari, Nabi Elia bilang sama bangsa itu, siramlah mezbah yang kudirikan itu dengan air sampai basah, tanah dan parit-parit itu harus penuh dengan air. Lalu dia berkata lalu dia kuparkan binatang itu di atas itu. Dia minta, Tuhan, kirimlah apimu dan bakarlah korban ini. Terjadi seperti apa yang dikehendaki oleh Elia. Maka api dari surga itu turun dan membakar habis-habisan dan menjilat air yang ada dalam parit. Berarti Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, tidak seperti Allah bangsa-bangsa lain. Jadi kita tidak perlu tahu banyak tanda-tanda yang Alkitab ceritakan, yang mujizat-mujizatnya banyak yang Alkitab menceritakan untuk kita. Tapi banyak orang Kristen mereka tidak percaya, mereka takut mati. Ya. Ini belum apa-apa. Kalau memang betul-betul siksaan yang seperti yang kita baca dalam kitab Nabi Daniel tadi, wah itu memang akan dipersulitkan. Bukan lagi Presiden Republik Indonesia yang katakan atau bukan PGI lagi, tetapi ini adalah antikris yang akan duduk di Yerusalem sana untuk menajiskan bait Allah yang ketiga kali. Dia akan memerintahkan supaya dia akan meninggikan dirinya di sana sebagai Allah, dan semua korban sehari-harian akan dipersembahkan menyembah dia. Itu akan terjadi. Firman Tuhan bilang seperti itu dalam Daniel pasal 12 ayat 11 itu. Baru saja terjadi seperti ini, orang sudah mulai takut, mereka putus asa. Amsal Sulaiman pasal yang 20 ayat yang ke-10 bilang begitu. Kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Dengan apa kalau orang sudah tawar hati? Dengan cara bagaimana dia mengumpulkan kekuatannya? Paling dia akan lari dan tunggang balik dan pergi, dan tidak akan takut. Ketika Raja Saul mendengarkan teriakan daripada Goliat dengan suara yang begitu keras, Raja Saul dengan tentara yang terlatih, dengan yang kuat dan bersenjata, mereka takut. Maka mereka tidak mau andalkan Allah mereka. Tapi Daud, seorang anak kecil, datang dengan katapel dan tongkat ada di tangannya. Dia katakan bahwa hari ini saya akan memberikan kepalamu dan membagikan kepada burung-burung di udara. Ya, seperti itu yang akan terjadi. Jadi kita tidak boleh tawar hati. Kalau kita tawar hati, firman Tuhan Amsal Sulaiman pasal 20 ayat yang ke-10 katakan, kalau kita tawar hati, kita punya kekuatan ini akan menjadi kecil, akan menjadi lemah. Maka corona akan puasa kita akan masuk di kamar mandi, kita akan mandi pergi ke kebun, kita akan mati karena merasakan bahwa padahal sakitnya itu mungkin sakit stroke dan lain sebagainya. Tetapi karena takut corona serang lagi, akhirnya kita punya pas putus di tengah jalan. Kita belum sampai ke ujung-ujung. Jadi kita tidak perlu takut. Ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa Allah itu maha baik dan segala sesuatu yang perkaranya akan selalu diuji. Ya. Hari ini orang boleh takut. Ya. Firman Tuhan bilang begitu jadi. Ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke 105 ayat 1 sampai 5 itu coba kita baca. Ya, Mazmur 105 ayat yang 1 sampai 5 saya akan baca. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatan di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya yang selalu. Janganlah tinggallah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Haleluya.
Jadi puji Tuhan ini adalah salah satu puji-pujian. Jadi nyanyikan seorang hamba Tuhan yang dapat bermazmur bahwa bersyukurlah kepada Tuhan, berserukanlah namanya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kita perkenalkan perbuatan-perbuatan di antara bangsa-bangsa. Ya. Ketika Tuhan membawa keluar bangsa Mesir, Israel dari Mesir, ya, Tuhan menunjukkan banyak perbuatan-perbuatan bagi orang Mesir di sana. Dan perbuatan-perbuatan perkasa bagi orang-orang Israel. Dia jalan sebagai tiang awan di siang hari. Ya. Dia berjalan sebagai tiang api di malam hari. Ketika bangsa-bangsa Israel berjalan, mereka tidak pernah lelah dan mereka tidak pernah kesakitan. Kaki mereka tidak pernah terantuk dan tidak pernah melepuh. Ya. Bulan tidak pernah menyakiti mereka di malam hari. Itu adalah Allah yang luar biasa. Masakan sekarang saat-saat ini kita takut kepada perkara-perkara seperti ini. Tuhan tidak mungkin membiarkan gerejanya. Tuhan tidak mungkin membiarkan anak-anaknya. Tuhan tidak mungkin membiarkan hamba-hambanya, orang-orang kudusnya. Ya, karena ini belum selesai. Misi pelayanan. Ya, banyak orang masih membutuhkan pelayanan. Jadi Tuhan tidak mungkin hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan dibiarkan lalu mati karena corona. Tapi Tuhan akan menyertai. Ya. Saya itu bersependapat dengan Bapak Yakob Nahwai. Orang boleh takut, tapi kita tetap beribadah. Walaupun kita jemaat kecil. Ya. Saya bersyukur kalau pada saat ini kita tidak duduk jauh-jauh. Kita masih duduk balik berapa meter. Tapi menurut anak saya, dia bilang begini, Bapak, kemarin Bapak pergi ke puskesmas, itu Bapak masih bisa duduk satu bangku mungkin 3-4 orang. Tapi sekarang tidak, jadi satu bangku dibagi pakai tali rapia. Ya satu itu di sebelah. Wah, luar biasa. Saya berdiri di puskesmas, saya disemprot dengan air pipeline dengan molotov. Semprot, terbuka, dan depan lagi, balik lagi. Ada apa ini? Ya, Bapak ini kita jaga-jaga ya, tidak apa-apa. Ya, saya percaya bahwa darah Yesus dari berkuasa. Yang dapat melindungi kita. Jadi bukan berarti kita kecilkan orang punya pekerjaan, tidak. Itu orang punya kegiatan. Tapi kita orang-orang Kristen, orang percaya, kita tetap jalan yang kita punya. Apa yang ada pada kita. Karena roh yang ada dalam kehidupan lebih besar daripada kuasa-kuasa dunia yang miskin ini. Kuasa-kuasa dunia yang paling miskin ini. Itu yang firman Tuhan katakan. Karena dalam Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang pasal 29 ayat yang ke-11 dia bilang begini. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu. Yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kamu hari di depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu. Dia mengetahui kita punya kehidupan kita. Dia menyelidiki. Allah itu menyelidiki kita punya kehidupan. Hal-hal yang tidak pernah kita tahu. Dia menyelidiki. Dia mengetahui semua segala kepikiran kita. Sejak dari kandungan ibu, sudah kita menjadi setetes darah dalam rahim kandungan kita dalam Yeremia pasal 5 ayat yang ke-1. Dia katakan seperti itu. Pasal 5 ayat 10 kan? Sejak dalam kandungan ini sebelum menjadi sel-sel dalam darah dalam tubuhnya kandungan saja Tuhan sudah mengenal kita. Sebelum kita terbentuk menjadi seorang bayi dalam kandungan kita, Tuhan sudah membentuk kita lebih dahulu. Itu adalah yang luar biasa. Allah sangat, pengetahuannya sangat tidak terbatas, tapi pengetahuan manusia terbatas. Ya. Untuk menyelidiki segala sesuatu dalam kehidupan tubuh manusia. Makanya Allah itu Maha Tahu. Dia adalah sumbernya, sumber dari segala pengetahuan. Sumber dari segala sesuatu yang kita nikmati. Karena dia Maha Tahu. Sebab itu kita orang perlu takut. Alkitab bilang begitu, jadi kita tidak perlu takut.
dia tahu, dia tidak pernah menaruh rancangan kecelakaan bagi anak-anaknya, bagi gerejanya, bagi orang-orang percaya. Sebab dia selalu memberikan rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang dan lain sebagainya itu diberikan oleh lewat kehidupan kita. Karena kita sering kita tukang takut, terbawa menjadi kebiasaan rasa takut itu, apalagi dikerjakan oleh setan dalam kehidupan kita. Setan memberikan hal-hal yang masukkan segala peristiwa yang sudah terjadi itu dalam kehidupan kita, di mana orang mati, mengerikan dan lain sebagainya. Dan itu mereka tahu di mana giliran keluarga saya. Apabila kalau salah satu dalam kehidupan anggota keluarga saya kena penyakit seperti ini atau virus corona ini, berarti kami semua itu keluarga mati, kami punya kekayaan, mobil dan lain sebagainya. Nanti orang lain akan menikmatinya. Tapi saudara dan saya, itu tidak akan menjadi kebanggaan dalam kehidupan kita. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Walaupun kita menghadapi hari ini, ya kita berserah kepada Tuhan. Jangan kita takut. Sebab Allah itu Maha tahu. Dia mengetahui kita punya kehidupan. Ya. Hari ini kita berbuat segala sesuatu. Firman Tuhan bilang begitu jadi. Allah menjadi kita punya kehidupan. Jangan kita takut untuk menghadapinya. Itu yang firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Dari satu ayat ini dan firman Tuhan yang kita baca ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-2 ayat yang ke-3 itu bagian B. Ya, pertama itu adalah Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Terus kedua dikatakan bahwa dan oleh Dia perbuatan-perbuatannya diuji. Jadi kita bisa disimpulkan dalam hal ini ada beberapa hal. Yang pertama di sini adalah Tuhan yang Maha Tahu, menyelidiki niat hati dan cita-cita. Ya. Di dalam 1 Tawarik pasal 24 ayat 9, Tuhan itu akan menyelidiki topnya kehidupan. Manusia tidak pernah menyelidiki. Apakah kita bisa hidup di hadapan Tuhan dengan baik, takut akan Dia, maka Tuhan sendiri yang akan menyelidiki. Segala berkat-berkat, segala penyakit sabar, apapun Tuhan akan menjauhkan dari kehidupan kita. Terus Dia katakan sini bahwa Ia menyelidiki hal-hal yang tidak terpahami, Ia mengetahui maksud roh yang ada di dalam kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat 27 Dia katakan bahwa Roh Kudus itu menyelidiki kita punya kehidupan. Tuhan memberikan Roh Kudus itu untuk kita punya kehidupan. Dia menyelidiki kita punya kehidupan ini. Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu hal-hal yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang kita berbicara. Roma pasal 8 ayat 27 dia bilang begitu. Roh itu menyelidiki kita untuk kehidupan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita punya kehidupan. Kenapa kita berjalan? Yang penting jangan lupa Tuhan. Biasanya orang bilang begini, orang sudah mulai dapat masalah, orang sudah mulai menghadapi persoalan, baru kita mulai cari-cari Tuhan. Kita mulai cari-cari Tuhan. Jadi sampai kas naik di status lewat Facebook katakan lagi bahwa nama Tuhan, nama Corona disampaikan di sana. Tadi baru mulai percaya, harus kembali kepada firman Tuhan, baca Alkitab. Padahal selama dia hidup, apakah dia akan melakukan itu? Ya, tapi tidak. Nanti waktu tidak ada masalah-masalah, peristiwa takut perang dan lain sebagainya, baru mulai kasih naik di status, mulai sebarkan kepada media, mau ceritakan rasa takutnya, rasa cemasnya kepada orang lain, supaya orang lain punya prihatin. Oh betul, kasihan. Mungkin di situ mereka akan kasih kode, mencucurkan air mata atau senyum dan lain sebagainya. Haleluya. Tapi saudaraku, itu tidak berarti bagi anak-anak Tuhan yang setia mengasihi kita. Tapi kalian percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tahu bahwa akhir zaman ini firman Tuhan sedang dibukakan. Ya. Materai ini akan dibukakan dan orang akan tahu bahwa ini sudah
sudah mulai ada akhir zaman. Sebab Tuhan katakan seperti itu dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28 itu. Tuhan Yesus bilang begitu. Ya, kamu akan lihat pembinasa keji itu akan berdiri ya, di atas, di dalam bait Allah. Dia akan menajiskan dirinya. Dan kita tahu pada saatnya akan tiba. Ini belum pada waktunya. Mungkin hanya ini baru orang buat komentar dan ibadah-ibadah. Tapi suatu saat nanti akan tiba, ibadah seperti ini benar-benar akan ditutup. Orang Kristen akan dianiaya. Orang Kristen akan disiksa dari gereja-gereja, dari rumah ke rumah. Mereka akan dicari. Ya. Tapi tetap mempertahankan kehidupan, tetap percaya kepada Tuhan. Mereka itu akan diselamatkan. Sama seperti yang dilihat dalam Wahyu pasal 6 itu, bahwa kepala-kepala mereka akan dipersembahkan di mezbah. Orang-orang yang menang, orang-orang yang percaya, dan mereka akan berseru dengan suaranya. Mereka akan meminta kepada Tuhan segera memberikan penghukuman kepada, pembalasan kepada orang-orang jahat seperti ini. Tapi saudara dan saya, kita tidak menginginkan hari Tuhan seperti itu dan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita menjaga, kita setia, berjaga-jaga dan menjaga pertahanan, menjaga kesucian, kekudusan kita, ketika sangkakala itu berbunyi, maka saudara dan saya akan diraih, disempurnakan bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena orang-orang yang tidak setia, yang tidak percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh, maka mereka itulah yang akan mengalami aniaya 3,5 tahun. Kita tahu aniaya itu terjadi sesudah pengangkatan gereja, atau sesudahnya, atau sebelumnya, kita tidak tahu. Yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap percaya saya bahwa peristiwa penganiayaan, antikris dan lain sebagainya benar-benar akan terjadi di dunia ini. Ya, itu bukan hal yang biasa-biasa, bukan tipu-tipu yang hal-hal yang tipu. Kita pernah dengar bahwa orang-orang itu, orang-orang hidup dibakar, mereka disiksa, dianiaya, dan peristiwa ini benar-benar akan terjadi yang kedua kalinya, yang lebih dahsyat lagi. Janganlah karena corona dan tidak mau datang sembahyang, jangan. Kita harus datang sembahyang, kita harus dengar firman Tuhan. Karena waktu kita dengar firman Tuhan, kita punya iman itu bertumbuh. Semakin hari kita makin dewasa. Kalau orang yang tidak mau datang sembahyang itu sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir yang tidak ada alasnya. Artinya tidak punya iman. Ketika masalah datang, ketika arus dunia ini datang mempengaruhi kehidupannya, maka dia akan mengalami suatu kerusakan yang sangat besar. Tapi tetap orang-orang yang membangun kehidupannya, imannya dalam dasar yang benar, yaitu batu karang, maka dia tetap akan berinisiasi. Walaupun badai, walaupun berbagai macam penyakit sampat apapun yang mau datang menghancurkan kehidupannya, dia tetap akan kokoh dan berdiri sampai kesudahan alam ini. Jadi kita tidak perlu takut, kita tetap ibadah terus. Datang beribadah. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita dengar firman Tuhan, bagaimana kita bertumbuh? Kita tinggal di rumah, kita jauh. Nanti karena takut kepada corona, maka tinggal di rumah, maka iman kita tetap akan mati. Akhirnya kita punya tubuh ini binasa, masuk neraka. Lebih baik kita datang saja beribadah. Karena corona kan dan lain sebagainya. Ya bukan berarti saya berbicara corona terus, tapi saya percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita perlu tidak khawatir. Bukan berarti saya memberikan rasa ketakutan kepada umat Tuhan. Flu ini mematikan, atau penyakit ini mematikan, virus ini mematikan. Kita tidak perlu takut. Penyakit boleh datang, tapi yang akan menjadi bagian dalam bagi orang-orang percaya itu Mazmur 91 itu. Kita harus percaya. Walaupun 1.000 orang akan rebah di kanan kita dan 10.000 di sisi kita. Ya. Walaupun panah itu akan datang pada siang hari, tapi dia tidak akan mengenai tubuh kita. Artinya berbicara tentang penyakit-penyakit ataupun malah bahaya peperangan yang akan datang untuk menimpa kita punya kehidupan.
Sebab dia adalah Allah tetap untuk selama-lamanya yang akan menjaga dan memelihara kau punya kehidupan. Ini yang firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Karena Allah itu maha tahu. Firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita. Kalau Allah tidak memberitahukan hal ini kepada kita karena dia sudah tahu. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Aku mengetahui rencana-rencana ada padaku mengenai kamu Tuhan. Bukan aku tidak akan memberikan rancangan kecelakaan kepada kamu, tapi rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh pengharapan. Sebab itu mari kita tetap berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan kita punya doa. Kita berseru, Tuhan lindungi bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan lindungi kami tanah Papua. Tuhan lindungi gereja kami. Tuhan lindungi keluarga kami. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa saja. Ketika kita berseru, Tuhan akan mendengarkan kita punya doa. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah maka aku akan mendengarkan. Kita berseru saja. Itu adalah nomor teleponnya Allah. Nomor teleponnya Allah. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku maka aku akan mendengar. Ya, kita pegang nomor telepon ini. Kita tidak perlu khawatir. Kalau kita berseru, kita berteriak, menyaringkan suara kepada Tuhan, maka Tuhan akan datangkan malaikat-malaikatnya untuk menatang kita. Malaikat-malaikatnya untuk menolong kita. Kalau Tuhan saja bisa menolong orang Israel ketika Ben-Hadad mengepung bangsa Israel. Ketika orang Israel berperang melawan orang-orang Aram, Tuhan kirimkan malaikat-malaikatnya dan orang-orang Aram lari tak karuan. Mereka pergi dari peperangan dan tinggal di perkemahan mereka. Dan Tuhan selalu berpihak bagi bangsa ini. Kita pun adalah bangsa Israel menurut perhitungan, bukan karena darah dan daging, karena kita diperhitungkan oleh pengorbanan Kristus. Karena kita terhisap sebagai bangsa Israel, karena kita adalah cangkuk liar yang Tuhan sudah sambung menjadi tunas yang bisa menghasilkan buah di dalam satu pokok zaitun yang benar, yaitu Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan. Mungkin firman Tuhan saya bisa sampaikan untuk kita pada saat ini. Kiranya Tuhan firman Tuhan berkati kita.